Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Cynthia Rahmayanti, Melia Maratus Suliha, Novia Mardatila, dan saya sendiri, Hafifah Putrianda. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis data komposisi tumbuhan yang meliputi kerapatan, frekuensi, dominasi, indeksi, nilai penting, analisis data metode point center. Lestari tahun 2006 menyatakan bahwa dalam ilmu vegetasi telah dikembangkan berbagai metode untuk menganalisis suatu vegetasi yang sangat membantu mendeskripsikan suatu vegetasi sesuai dengan tujuannya. Dalam hal ini, suatu metodologi sangat berkembang dengan pesat seiring dengan berjalannya waktu dan dengan kemajuan dalam salah satu metode analisis vegetasi, yaitu metode point center. Metode point center, yaitu outer, juga merupakan salah satu metode jarak atau distance measure. Metode ini tidak menggunakan peta contoh postless dan umumnya digunakan dalam analisis vegetasi tingkat pohon atau tiang pole. Namun dapat pula dilengkapi dengan tujuan tingkat pancang atau saling bela atau saling belta dan anakan pohon atau shading jika ingin mengamati struktur vegetasi pohon. Baik. Cottam dan Curtis. Metode ini merupakan metode sampling tanpa peta. Contoh yang paling efisien karena pelaksanaannya di lapangan memerlukan waktu yang lebih sedikit, mudah, dan tidak memerlukan faktor koreksi dalam menduga kerapatan individu tumbuhan. Namun, dalam pelaksanaannya, metode ini memiliki dua macam keterbatasan, yaitu yang pertama, setiap kuadran paling sedikit harus terdapat satu individu tumbuhan. Yang kedua, setiap individu atau sama seperti random pair method tidak boleh terhitung lebih dari satu kali. Dalam mengaplikasikan metode ini di lapangan, ada beberapa prosedur, di antaranya yang pertama, peletakan sejumlah titik contoh secara acak dalam komunitas tumbuhan. Cottam dan Curtis menyarankan paling sedikit 20 titik contoh harus dipilih untuk meningkatkan ketelitian sampling pada teknik ini. Yang kedua, pembagian sekitar areal titik contoh menjadi 4 kuadran yang berukuran sama. Hal ini dapat dilakukan dengan kompas atau bila suatu seri garis rintis digunakan, kuadran-kuadran tersebut dapat dibentuk dengan menggunakan garis rintis itu sendiri dan suatu garis yang tegak lurus terhadap garis rintis tersebut melalui titik contoh. Baiklah, saya Cynthia Rahmayanti akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitunya metode plot. Di mana metode plot ini juga disebut metode kuadrat, merupakan salah satu metode analisis vegetasi dengan memanfaatkan pemanfaatan peta, contohnya dengan luas dalam satuan kuadrat, di mana luas dari peta atau ukur tersebut mempunyai arti penting untuk mencapai pelaksanaan analisis vegetasi yang efisien yang luas. Peta ukur harus dapat mencerminkan keadaan komposisi tumbuhan. Menurut Muller dan Dumbius tahun 1974. Selanjutnya, teknik tersebut berlandasan pada kurva yang dibentuk oleh hubungan antara jumlah kumulatif jenis yang tercatat dengan luas peta ukur yang semakin besar, di mana dalam pemakaiannya hanya bentuk kurva yang mengalami perubahan bentuk semakin mendatar yang dapat digunakan. Metode ini dapat dilakukan dengan dua bagian, yaitunya yang pertama yaitunya peta tunggal, di mana metode pada peta tunggal dibuat dengan satu peta. Contohnya
yang memiliki ukuran tertentu untuk mewakili suatu vegetasi. Menurut Sugianto 1994 menjelaskan bahwa luas minimum peta contoh ditetapkan dengan dasar bahwa luas peta yang tertambah tidak menyebabkan naiknya jumlah spesies. Selanjutnya yaitunya adanya peta ganda, di mana metode peta ganda dibuat dengan beberapa peta. Contohnya yang dimiliki ukuran tertentu secara sistematik. Menurut Kusmana tahun 2013 mengatakan bahwa ukuran setiap peta contoh di setiap tingkat pertumbuhan memiliki perbedaan, yaitunya tingkat pohon 20 x 20 meter dan tingkat tiang 10 x 10 meter dan tingkat pancang di mana 5 x 5 meter dan tingkat semakin atau tumbuhan bawah 1 x 1 meter atau 2 x 2 meter. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Melia Maratu Soleha dengan NIM 19010020 akan melanjutkan materi, yakni tumbuhan dapat diukur. Biasanya parameter vegetasi yang umum diukur adalah densitas atau kerapatan, dominansi, dan frekuensi atau kekerapan, indeks nilai penting atau INP. Densitas, dominansi, frekuensi, dan INP dapat diperoleh dengan berbagai cara metode sampling. Parameter vegetasi tersebut dapat diukur secara kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama yakni densitas. Densitas atau kerapatan adalah jumlah cacah individu suatu spesies persatuan luas. Luas tersebut dapat dalam meter persegi atau hektar. Banyaknya atau abundance merupakan jumlah individu dari suatu jenis pohon dan tumbuhan yang besarnya dapat ditaksir atau dihitung. Yang kedua yakni frekuensi. Frekuensi adalah pengukuran distribusi atau spesies yang ditemukan pada plot yang dikaji. Frekuensi menjawab pertanyaan pada plot mana saja spesies tersebut ditemukan atau berapa kali munculnya suatu spesies pada plot yang diteliti. Yang ketiga yakni dominansi. Dominansi suatu spesies dapat ditentukan dengan mengukur basal area pohon atau penutup pohon atau herba. Luas basal area suatu jenis pohon dapat diperoleh dari diameter pohon setinggi 1,5 permukaan tanah. Bila pohonnya mempunyai akar banir, maka diameter pohon diukur langsung di atas banirnya. Selanjutnya yakni indeks nilai penting atau INP, merupakan penjumlahan nilai relatif dari frekuensi, kerapatan, dan dominansi suatu jenis. INP sering dipakai karena memudahkan dalam interpretasi hasil analisis vegetasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah SWT. Kesalahan hanya datang dari kami sendiri. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.